Selamat sore, yang saya hormati Ibu Ayuning Budiati, SIP MPPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Saya, Putri Oktaviani, akan melakukan analisis EVAS dan IVAS FISIP Untirta. Yang pertama, mengenai visi dan misi. Visi menjadikan FISIP Untirta sebagai pelopor integrate, smart and green university yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN pada bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik 2030. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, menyelaraskan proses pendidikan dengan sistem pembelajaran dari Indonesia dan bahan ajar berbasis riset, serta kurikulum berorientasi industri 4.0. Yang kedua, membangun kemitraan strategis dengan institusi nasional dan internasional dalam kegiatan applied research dan publikasi ilmiah dengan open journal system dan bereputasi pada bidang administrasi publik, ilmu komunikasi, dan ilmu pemerintahan. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang ilmu yang mendorong kemampuan adaptasi dan inovasi tepat guna masyarakat untuk menjawab persoalan bangsa. Yang keempat, modernisasi manajemen data pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta penunjang pelayanan kemahasiswaan berbasis digital. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas dan berdaya saing unggul, serta berkarakter jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Yang kedua, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik atau dosen dalam proses pembelajar mengajar yang bermutu, berkarakter, serta penguasaan dan pemahaman dalam bidang kajian yang ditekuni. Yang ketiga, menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermutu dan berdaya saing. Yang keempat, mendorong terciptanya akademik atmosfer yang berorientasi lokal, nasional, dan internasional, serta orientasi pada berkembangnya kerjasama antara tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Selanjutnya ada tujuan penelitian dan publikasi. Yang pertama, meningkatkan budaya meneliti dan menulis bagi dosen dan mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan jumlah riset dosen berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, meningkatkan jumlah publikasi dan hak kekayaan intelektual dosen nasional dan internasional. Yang keempat, meningkatkan kualitas riset dosen dan mahasiswa sebagai bahan rujukan bagi pemerintah daerah dan swasta dalam memecahkan persoalan sosial dan politik di masyarakat. Selanjutnya, tujuan pengabdian kepada masyarakat. 1. Menerapkan hasil-hasil riset dosen bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta sebagai upaya memecahkan persoalan kemasyarakatan. Kedua, meningkatkan kegiatan akademis yang ditujukan untuk masyarakat luas di luar kampus. Ketiga, meningkatkan keterlibatan program studi dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, tujuan kerjasama. Yang pertama, menjalin kemitraan atau kerjasama dalam bidang tridharma perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain baik skala lokal, nasional, dan internasional. 2. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan industri dalam pengembangan keilmuan serta upaya pemecahan masalah ke masyarakat di bidang sosial dan politik. Yang ketiga, pengembangan jaringan kerjasama internasional dengan perguruan tinggi atau program studi di luar negeri yang sudah maju. Yang keempat, membuka jaringan kerjasama nasional dan internasional yang mengarah kepada bidang pengembangan akademik dan penelitian. Kita ada sasaran. Yang pertama, proses pendidikan dengan sistem pembelajaran dari Indonesia dan bahan ajar berbasis riset, serta kurikulum berorientasi industri 4.0 guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermutu, berdaya saing. Yang kedua, fasilitasi penyelenggaraan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga, terbentuknya kemitraan dengan perguruan tinggi lain, baik skala lokal, nasional, dan internasional dalam bidang tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya ada analisis EVAS, yaitu ada peluang dan ancaman. Untuk peluang ada 3. Yang pertama, kemitraan dengan perguruan tinggi lain dan instansi pemerintahan dengan bobot 0,18, rating 4, nilai 0,72. Yang kedua, adanya program kampus merdeka dengan bobot 0,15, rating 5, dan nilai 0,75. Yang ketiga, peraturan perundangan mengenai perguruan tinggi dengan bobot 0,23, rating 3, nilai 0,69. Dengan ini, total bobot pada peluang 0,56 dan total nilai pada peluang itu 2,16. Pada ancaman ada 3. Yang pertama, persaingan akademik dan riset dengan fakultas atau perguruan tinggi lain dengan bobot 0,12, rating 3, nilai 0,36. Yang kedua, persaingan kesempatan bekerja sesuai dengan jurusan sangat ketat dengan bobot 0,15 dengan rating 4 dan nilai 0,60. Yang ketiga, kurangnya relasi dengan perusahaan besar
dengan bobot 0,17, rating 3 dengan nilai 0,51. Dengan ini, total ancaman adalah dengan bobot 0,44 dan total nilai pada ancaman 1,47. Maka total EVAS yaitu dengan nilai 3,63 yang dapat diinterpretasikan secara baik. Selanjutnya analisis IFAS, yaitu ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama di kualitas tenaga pengajar dengan bobot 0,18, rating 4, nilai 0,72. Yang kedua, program studi dengan akreditasi A dengan bobot 0,25, rating 5, nilai 1,25. Yang ketiga, adanya kegiatan penelitian dan pengabdian dengan bobot 0,23, rating 3, nilai 0,69. Dengan ini, total bobot pada kekuatan sebesar 0,66 dan total nilai pada kekuatan 2,66. Selanjutnya kelemahan ada 3. Yang pertama, kurangnya partisipasi mahasiswa dalam hal riset dan penelitian dengan bobot 0,11, rating 2 dengan nilai 0,22. Yang kedua, ketertarikan mahasiswa dengan lulusan FISIP yang minim dengan bobot 0,12, rating 1 dengan nilai 0,12. Yang ketiga, sosialisasi fakultas dan program studi yang belum maksimal dengan bobot 0,11, rating 3 dengan nilai 0,33. Dengan ini, total bobot pada kelemahan sebesar 0,34 dan total nilai pada kelemahan sebesar 0,67. Dengan ini, total nilai pada IFAS yaitu 3,33 dengan interpretasi sedang atau moderat. Selanjutnya ada diagram strategi. X melambangkan IFAS yaitu kekuatan dan kelemahan, dan Y adalah peluang dan ancaman yaitu EVAS. X dengan besar 3,33 dan Y sebesar 3,63. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan terhadap FISIP Untirta pada diagram strategi tersebut, dapat diketahui bahwa titik koordinat antara EVAS dan IFAS berada pada kuadran 1 yang berarti FISIP Untirta menggunakan strategi agresif. Terima kasih, cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.